Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show tonight. Tamu kita hari ini namanya Ryan Teja Sukmana. Dia berasal dari Lombok. Lagi di karantina juga. Dia pernah kerja di Bikini. Itu kita kapan? Berapa episode yang lalu baru ngobrol sama eksekutif chefnya. Nah, sekarang sama jadi korban corona di rumah, padahal mau keliling dunia tadinya buat kerja di restoran-restoran terkenal. Apa kabar, bro? Apa kabar? Baik. Ya, first of all, thank you for having me. Ya, semoga banyak memberi ilmu lah hari ini. Yoi. Tadinya lo emangnya mau kerja di mana aja rencananya? Jadi yang udah set sebenarnya kemarin dapat di IKOI di London, sama di Copenhagen juga sih udah oke sama Geranium, tapi ya belum sempat bikin visa, udah corona jadi ya cancel semua. Tadinya mau di Geranium. Iya, dapat di Geranium juga. Gila. Nah, lu itu lulusan Le Cordon Bleu Sydney. Ya. Ya kan? Terus dari situ lu langsung ke Bikini. Iya, langsung jam ke Bikini sih. Jadi sempat kerja di 1,5 tahun. Dan emang tertarik sama Bali sih, pas itu kan Wakafor lagi naik-naiknya, baru masuk nomor 21 kalau nggak salah. Terus aku ada lihat Bikini, ada Mejekawi juga pas si Ben Cross masih di sana. Jadi emang tertarik banget ke sana sih, dan sempat makan juga di sana dan enak. Jadi aku target di tempat itu sih dulu. Oke. Lalu untuk tapi karena mereka cuma bisa offer staging dulu, jadi akhirnya ada jalur dalam lah, akhirnya nyampe ke Bikini. Oke, mantap. Gimana kerja di sana, by the way? Makanannya enak banget. Kesana. Enak ya? Oh iya, kemarin kan cepet, ya pas ada aku juga kan pas makan. Oh, itu lu masih kerja di sana jadinya? Masih, kan ya aku kirimin extra food lah pas itu kan. Yeah, I remember. Thank you for that. Terus berarti lu udah last day ya di Bikini ya? Last day ku kemarin akhir Februari, sekitar tanggal 2. Gila, pas banget ya. Ya, rencana taking libur dulu lah sebelum berangkat kan rencananya. Taunya libur terus sampai sekarang. Oke. Nah, guys, jadi today kita mau ngomongin tentang seafood. One of my favorite things to eat and to cook. Karena Ryan tinggal di Lombok, yang seafoodnya gila banget, beda jauh sama kita yang di Jakarta. Jadi gimana, bro? Apa aja nih? Lu tinggal di sana, berarti lu mestinya udah explore banyak banget dong tentang seafood di sana. Ya, gara-gara corona sih, jadi kayak emang dari dulu interest banget sama seafood sih. Trigger sama pas waktu di Australia sih sebenarnya. Tapi gara-gara corona juga, akhirnya aku punya banyak waktu luang untuk explore sih, benar-benar explore banget. Dan cukup senang sih, bersyukur banget juga ada waktu ini kita explore banyak banget. Ya, kita bisa bilang corona nih kadang memberi kita stres, tapi kasih kita juga kesempatan buat belajar sih, kalau bisa manfaatin dengan benar. Iya, kalau gue lagi belajar banget tentang Chinese food di sini. Itu juga gue bersyukur bisa belajar banyak dari. Iya. Ya ini udah 2 bulan, akhirnya gue bisa ngangkat wok pakai 1 tangan sih. Gila. Itu kalau kerja di wok males banget sih. Tangan pasti kesel nih. Iya, gue sering banget kayak kalau lagi restoran opening atau kayak ada staff baru yang belum kenal gue, kayak begitu masak wok, dia lihat gue wok kan kayak, lu bisa jadi chef nggak bisa main wok, gila banget men. Iya, orang sini jagonya wok semua, gila-gila. Iya. Mereka banyak kan dulu kan jebolan hotel, Chinese restoran, banyak kan yang punya di hotel kan banyak Chinese restoran. Mereka perlu banget sih masalah wok-wokan itu. Kita mana jarak. Gue belum pernah ke Lombok. Di sana gimana sih F&B scene-nya? Apa kayak Bali? Oh, main jauh banget sih dari Bali masih. Yang dulu zaman tahun sekitar awal 2000, Senggigi itu cukup rame kan.
tapi nggak pernah berkembang sampai sekarang. Sampai pada akhirnya yang berkembang tuh daerah Lombok Selatan di Kute, gara-gara kan dibangun buat GP 2021 ini kan. Hmm. Jadi kayak banyak banget investor-investor yang datang ke sana. Ada yang paling besar sih kemarin ada bikin hotel Pullman. Itu gila ngebut banget sih, cuma 2 tahun udah jadi hotelnya. Wow. Gara-gara ngejar GP ini, cuma sekarang ya kita nggak tahu lah, masih abu-abu semua ke depannya. Ya, gua ada cerita sedikit soal Lombok. Jadi waktu kapan ya, awal sekitar tengah tahun kemarin lah, gue lagi bosen banget sama Jakarta kan, lagi bosen banget gue. Terus kayak gue iseng, gue nanya teman-teman gue ada gak sih opportunity buat kerja di daerah gitu kan, either Bali atau apalah gitu, pengen coba deh gitu. Terus dari koneksi-koneksi tiba-tiba ada yang nawarin gue nih. Jadi dia orang bule, orang UK kalau nggak salah. Dia bilang dia lagi bangun resort di Lombok. Di Pulau Lombok atau di Gili? Gua lupa bro, pokoknya. Terus gue nanya kan konsepnya kayak gimana gitu kan. Terus bilang oh iya gue udah lihat CV lu, konsepnya mirip sama makanan lu lah, lu pernah kerja di Noma, pernah kerja di Ki apa segala macam. Oh gila, ini restoran pertama di Indo nih yang begini konsepnya gitu kan. Terus gue very interested kalau kayak gitu kan. Terus habis itu nanya klientelnya siapa nih di restoran. Wah, all expat, very wealthy people, it's a very expensive restaurant apa ini gitu segala macam. Terus habis itu gue ya udah gue bilang gue interested. Gue nanya jadi gimana selanjutnya. Oh yang ngomongin salary ditawarin 4 juta. Gila banget men. Apa itu? Terus gue inget gue bilang ya sorry banget nih, itu kurang gajinya kalau buat head chef gitu kan. Gila, itu apa-apaan tuh? Terus orangnya marah cuy, makanya gue inget banget ceritanya, orangnya marah, dibilang gue lack of respect katanya. Wah gila. Itu satu di gue udah tanya kan kayak servisnya gimana. Oh ya, service will be very little soalnya ini kita very private and luxury resort gitu. Wah gila gue bilang. Ada itu cerita. Aku belum dapat itu di Lombok sih untuk sekarang ya. But ya aku pasti berharap lah ke depannya bisa berkembang. Cuma untuk sekarang sih sulit sih. Soalnya SDM juga agak berat di sini. Oh ya. Orangnya bukan mau jelein sih ya, terkenal untuk mencuri sih di sini. Tapi ya, wow. It is what it is. Oke. Men, masuk kita ke seafood. Jadi apa? Kasih tunjuk kita dong foto-fotonya. Very cool picture. Start dari mana ya anaknya? Iya, menurut lo di Lombok itu bagusnya seafoodnya kayak gimana? Kan pasti ada fish market dong yang... Ada. Jadi kalau di Bali kan pasar ikan Kedonganan. Kedonganan. Tapi Kedonganan tuh jangan salah, ikannya bukan dari Bali, itu kebanyakan dari Jawa. Dari mostly mereka ikannya dari Banyuwangi, Madura. Karena yang jualan di Kedonganan tuh orang Jawa semua. Oh gitu. Dan supplier besarnya Bali pun orang Jawa. Yang aku kenal. Yang masukin ke hotel-hotel besar itu orang Jawa semua. Nah, kalau di Lombok itu dari daerah mana? Maksudnya dari perairan mana ikannya emang? Lombok itu semua dari Lombok sih, yang di Lombok. Oke. Dari Lombok Selatan, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat. Kan pantainya itu semua kayak aktif sih. Aku kenal supplier sini, dia ngambil ikannya sih emang kiriman dari kenalan nelayannya dia, dari Lombok Selatan lah, dari Lombok Timur. Tapi pusatnya yang paling besar tuh ada namanya Tanjung Luar. Itu tempat pelelangan ikan paling besar di Lombok, dan sekaligus tempat pelelangan sirip ikan hiu terbesar di Indonesia sih. Trading shark fin paling besar. Agak ngeri sih. Wow. Iya, trading shark fin paling besar. Lo pernah lihat pelelangannya? Yang shark finnya belum, karena sekarang kan lagi stop trading semua gara-gara corona nih, nggak bisa lempar ke China. Jadi mati sih. Mereka pun nyetok. Aku ceritain saudaranya mbakku,
Dia kan juga main sirip ikan hiu. Itu di rumahnya ada berapa ratus kilo, nggak bisa ngirim katanya. Wow. Which is oke, that's good. Mereka stop. Tapi emang dari cerita sih nggak ada habisnya ikan hiu di sini. Seafood, basically seafood Lombok nggak ada habisnya sih, aku lihat emang gila sih. And the quality is it that good, the quality dari yang sebenarnya depend sih. Kayak kalau di Tanjung Luar karena mostly itu kan harus ke sana pagi banget, sekitar jam 4:30 aku berangkat dari rumah biasanya. Nyampe sana 5:30 itu kayak kapal-kapal nelayan tuh baru datang. Kapal nelayan baru datang, orang yang bawa ikan dari pantai-pantai lain juga datang. Itu jadi bener-bener fresh banget sih. Pagi ya, kalau di Jakarta itu malam loh datang ikan. Itu kan tergantung pengiriman sebenarnya. Kalau di Jakarta Itu pasar ikan Jakarta sih jam 8, jam 9. Itu ikan yang seger-seger paling banyak datang jam segitu. Kalau di pasar ikan Muara Baru. nelayan ada 2 kali jalan. Kalau yang jalan malam, datangnya ikannya pagi kan. Yang berangkat pagi, malam. Itu biasa, tapi yang target ikan-ikan besar yang berangkatnya pagi. Yang mancing siang, itu bisa target ikan besar. Yang kayak GT, Trevally, yang besar-besar tuh mancingnya siang. Karena mereka... Gua rasa sih di Jakarta nggak ada yang dari nelayan sih, gua rasa. Iya, nggak tahu. Ya, terlalu banyak sih yang random terjadi kalau di masalah perikanan ini. Oke, kalau sorry. Jadi kalau our listeners, guys, yang udah pernah kerja di luar negeri khususnya, itu pasti kan kangen nih dengan seafood yang luar biasa. Ya kan, contoh seafood yang karena yang nggak ada di Indo lah, kayak dan jenis crab, uni yang actually bisa dimakan gitu. Yes, ya bisa dimakan. Nggak ada yang murah gitu di Indo. Tapi gue lihat di Instagram lu itu lu foto upload foto kepiting, foto uni yang gila-gila, men. Boleh kasih lihat kita gak, coy? Oke. Kita mulai dulu ya. Lu tinggal dekat daerah pasar ikan juga emangnya? Rumah lamaku ya, tapi sekarang udah pindah. Yang pasar ikan yang Tanjung Luar ini jauh banget sih. Bro, lu belum bisa share konten. Oh, sorry guys. Ya, aku di Lombok Barat, Tanjung Luar ini di timur. Jadi 45 kilo lah dari rumah aku kalau nyetok ikan. Wow, jauh juga. Lumayan, tapi nggak ada lampu merah, jadi ya sejam udah nyampe sih. Nggak ada lampu merah kan kalau pagi-pagi. Oke, ini udah bisa dong maksudnya. Ini sih beberapa hasil barang-barang aneh yang aku temuin di Lombok. Ada uni. Oke, ini. Jadi ini lokal scallop, ini moon scallop. Oke, ini kalau di Jakarta namanya simping. Lu bilang ya, kerang simping. Pasarannya sini ngomongnya kerang simping sih, tapi kalau bahasa Inggrisnya bahasa kerennya lah moon scallop ngomongnya. Moon scallop ya? Moon scallop. Paling menurut jadi aku juga ada kenalan di sini namanya supplier Milito Bruno, orang Itali. Dia nyuplai di Bali, di Mauri, di beberapa hotel, sama dia juga ekspor ikan kan. Dia sering main moon scallop ini. Ini aku foto di rumahnya dia sih pas itu. Dan menurut dia moon scallop paling besar yang dagingnya benar-benar tebal ya itu cuma dari Lombok sih. Menurut dia ya. Jadi ini dalamnya actually tebal kayak scallop gitu? Tebal kayak scallop, cuma aku nggak ada fotonya pas itu. Enggak, soalnya kalau di Jakarta tuh even di restoran paling kayak koin goperan gitu gedenya. Nah, itu cara nelayan sih. Bukan nelayan, cara nakalnya penjual. Jadi kan lu bayangin scallop nih satu. Sama dia tinggal dibelah dua. Jadi dagingnya tuh kebagi dua. Bisa bayangin nggak? Lah, enggak, tapi kan masih ketutup. Oh, yang ketutup. Oke, iya. Ini ada yang tergantung sih emang.
pokoknya di Lombok nih paling besar sih ukurannya. Cuma aku mau jelasin yang cara nakalnya orang jual. Kalau mereka jangan beli scallop yang udah bukaan aja pokoknya. Mereka bisa belah dua dan itu jadi satu scallop jadi dua scallop. Paham nggak maksudnya? Paham. Tuh guys. Kayak gitu. Cara curangnya mereka gitu sih, nakal banget nih. Oke. Ini paling enak banget sih bro, di tim bawang putih kalau di Chinese food. Wow. Yes, apapun enak sih ini. Aku kemarin tak bakar pakai berblang, siramin berblang, dibakar terus ditutupin aja sama tray, jadi kayak semi steam. Wah enak banget sih ini. Mantap. Next ada. Ini ada kepiting. Nah ini yang kalau orang ini yang rada blow me out. Kayak gue nggak pernah lihat kepiting bulu ada di Indo. Gila. Ini katanya banyak banget sih di Lombok. Cuma aku belum pernah ketemu yang hidup, jadi agak takut mau makan sih sebenarnya. Karena possibly kan kepiting ini makan rumput laut kan kebanyakan. Ya algae. Kadang algae itu kan ada yang beracun. Jadi kalau nggak kepiting yang udah dibawa ke penangkaran selama beberapa minggu, agak riskan. Oke. Jadi wild. Ini kalau orang ngomongnya kepiting merah sih, tapi aku belum ketemu sih nama Inggrisnya, nama resminya apa. Iya, gue nggak biasa kepiting bulu rada coklat kali. Ini gue baru pertama kali merah. Jadi lu belum pernah makan ini tapi? Belum, aku nggak berani sih kalau udah mati semua gini. Kenapa? Maksudnya kenapa jarang ya? Apa diekspor semua? Menurut lu gimana? Mungkin menurutku sih ya, mereka kayak belum ketemu season yang tepat buat nangkep kepiting ini sih. Okay. Jadi kayak mereka kalau hari ini, misalnya kan mereka ngelepas kayak keranjang yang di laut itu kan yang buat tangkap rajungan, kepiting blue swimmer crab itu. Kadang mereka dapat ini ya udah mereka jual, tapi mereka nggak bener-bener nyari gini. Nggak bener-bener ini gitu ya? Nggak bener dia, soalnya belum ada pasarnya mungkin sih. Tapi aku pernah lihat ada yang jual hidup sih di Jakarta. Kayak iya, tapi aku pernah dari Lombok, gue jamin bro itu import. Nggak tahu. Gue sekali-kalinya gue lihat kepiting bulu hidup itu di restoran namanya Taste Paradise, one of the best Chinese restaurant di Jakarta. Dia kadang-kadang suka ada kepiting hidup, ditaruh di display kayak apa ya, kayak lu buat display jam tangan mahal gitu loh di lemari kaca gitu. Berapa itu harganya? Sebenarnya di situ harganya 2 juta satu, gila. 2 juta satu. Lu mau coba nggak ini square berapa kemarin ditawarin? 45.000 coy. Ini kayak sekitar 20 kepiting I think. Gila sih. Oke, next. Kalau ini kayak udah sering lihat sih kayaknya ya. Udang kipas tapi nggak segede gini. Oh iya, ini gede banget sih. Ini kalau ini dari Sumbawa nih bro. Jadi kayak aku dapat kenal supplier lobster. Dia juga punya ini. Aku iseng-iseng sih. Dia coba ngirim hidup semua. Jadi aku ada pesan. Kalau ini di Jakarta, guys, kalau misalnya lagi ke restoran, asal sembarangan lobster, tapi di menu lobster tapi harganya murah, biasanya lobster ini nih dikasih. Ya, ini soalnya murah menurutku gara-gara perbandingan daging dan beratnya dia tuh jauh banget. Sekitar 20% kayaknya. Cangkangnya dia ini tebal. Jadi kayak nggak worth it untuk dibeli. Jadi mereka ya gitulah. Iya, biasanya. Tapi dagingnya. Soalnya mulai akhir-akhir ini tuh ada beberapa, Ray, di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, ya gitu, lobster, tapi harganya murah banget. Kayak lobster, satu dish lobster bisa 40.000 gitu. Kayak gila. Kayak lobster. Berapa itu Pak? Begitu dicobain ya lobster kipas. Tapi dagingnya enak sih sebenarnya. Tapi orang banyak jual ya gak terlalu. Ini sih yang gila. Ya, ini gila banget men. Tuh, ini lobster kipas juga apa kayak setengah lobster, setengah mantis shrimp sih? Lobster kipas juga nih. Jadi kipas merah. Ini size-nya kemarin aku dapat 1,5 kilo sih. Gila.
langka sih, tapi kemarin waktu aku main-main juga di tempatnya si Urchin itu nelayannya sih ngomong bisa dapat, ini kayak banyak, cuma agak susah harus hand diving soalnya. Wow, so cool. Ini lo apain bro? Karena awalnya gue pengen buka cakangnya, dagingnya doang gue mau ambil, nggak bisa karena cakangnya keras banget. Jadi pisauku ya nggak bisa tembus sih. Daripada rusak ya udah aku belan saja semua. Iya, kayaknya nggak bisa deh. Lo harus blanch dulu deh, baru lo buka. Iya kayak harus belan, nggak bisa ini itu kulitnya shellnya gila tebal banget sih. Ini nggak kayak lobster mutiara gitu gampang banget di break ini, man, cannot. Oke, lanjut. Oke, next. Spanner crab. Ini sih yang Spanner crab. spanner crab. Atau kalau nama lokalnya ranina, nama Inggrisnya frog crab. Yang ngomong spanner crab kan orang Australia. Pasti lu kalau Diki pas pernah pegang ini kan? Iya, ini kepiting yang jalannya ke depan kan, maksudnya nggak kayak yang lain ke samping gitu. Ini Enggak, dia kayak kodok deh. iya, men, gila banget cuy. Ini gue baru pernah lihat ada di Indo. Wow. Katanya ini banyak, cuma tergantung season. Seasonnya tuh kayak sekitar kemarin Maret ke Mei ini seasonnya. Di Bali, lu nggak lihat ini? No, never. Wow. Terus di sana dikemanain produk-produk this awesome product? Kemarin aku pertama kali beli bagus banget, karena kayaknya memang baru ditangkap sih. Aku beli 3 hari ke depan. Kayaknya aku dapat barang sisa 3 hari lalu itu. Jadi produknya udah jelek sih. Jadi menurutku belum ada yang beli sih ini. Apa karena nggak ada demand aja di Lombok gitu? Atau orang nggak tahu? Gila man, guys, look at this. It's so cool. Spanner crab ini enak banget rasanya cuy. Manis banget dagingnya. Iya. Gila kayak makan gula sih awal makan tuh manis banget. Wow. Gue gak pernah makan. Dan dagingnya juga tebal. Di perutnya tuh daging banyak banget. Kakinya emang sedikit sih, gak sebanyak mud crab ya. Cuma dagingnya lo enak banget sih ini. Gila. Kalau dapat yang fresh. Nama lokalnya bro? Nama lokalnya sih anehnya tempenyon besar namanya. Tempenyon. Jadi tempenyon tuh ada jenis kepiting juga namanya sand crab. Itu mereka tinggal di pinggir pantai biasanya. Jadi kalau habis ada ombak, kamu lihat lubang-lubang di bawah laut tuh turun-turun, nah itu sand crab. Oh iya tahu gue tuh. Wow. Itu juga enak loh. Itu ada satu restoran Michelin star yang pakai itu, aku pernah lihat di Bangkok. Di Sorn, mereka pakai sand crab itu digoreng kering aja gitu. Oke. Rasanya kayak kepala udang sih taste-nya. Itu makanan masa kecil. Very nice. Oke, next. Nah ini si urchinnya sih. Nah iya, ini juga kayak gimana rasanya? Men, enak banget, creamy. Oh enak. Ini bener-bener aku kayak makan bafo-nuni sih, hampir nggak beda. Cuma dia ada slightly bitternya dikit. Oke. Mungkin bitter juga karena belum dibersihin atau apa gitu kali. Kalau lu makan langsung di situ. Atau kata nelayannya kemarin sih belum musimnya. Jadi kan aku makan ini waktu bulan purnama. Jadi itu belum musimnya dia matang telurnya ini. Jadi katanya minggu depan itu kayak the best. Jadi kayak kemarin tuh ada yang kuningnya bagus, ada yang agak coklat. Yang coklat itu berarti belum matang sih katanya. Kalau begitu kenapa diambil Bapak? Ya gitu. Ya kemarin dia orangnya sih mau nyobain aku kan. Dia ngomong, oke bentar aku ambilinnya di laut. Datang udah bawa kapal. Gila apa tuh orang. Gue cuma pernah makan uni lokal itu waktu gue lagi diajak temen gue ke Pulau Seribu. Terus habis gimana? Lagi diving. Terus ya udah ada banyak bulu babi kan. Terus gue lagi semangatnya gitu kan kayak gue pengen cobain Gue ambil lah 1 ember, rasanya kayak besi bro. Airnya itu tergantung lautnya sih berarti. Kayak besi rasanya, gila, oh my god, rasanya di Pulau besi doang, keruh ya? Nggak ada uni-uninya. Di lautnya keruh nggak, Abi?
Soalnya itu tergantung lautnya sih. Kalau lautnya bersih, jernih, pasti taste-nya beda. Iya. Karena kan filternya, anggapannya kayak filternya mereka itu kan bersih jadinya. Iya, gua Kalau nggak semakin tahu. Lu pasti air, ironi sih rasanya. air Pulau Seribu dekat sama Jakarta gitu, isinya ya Iya, juga ya kan. that's Ya, this is amazing. This is amazing. Lu kenapa nggak jadi next lu jadi supplier aja bro, kirim ke Jakarta? ya, that's the goal. That's the goal. Jadi sekarang ya lagi nyobain produk lah intinya, lagi belajar produk sini lah. Should be awesome man, should be awesome. Oke, ada lagi? Ada kalau yang nextnya ikan sih. Oke. Mau lihat sekalian. Oke, cari lagi deh. Ikan ya, gila sih. Kalau ikan sih kayaknya sering ngeliatin ya. Ada yang beda gak? Ada. Tenang. Jadi gue ngeliatin yang oke lah. Yuk. Ini garfish. Garfish, Ini sih susah banget nyari yang fresh sih garfish ini. Gua belum pernah. Gua ada beberapa kali beli di pasar ikan nggak fresh ya. Jadi ada 2 tipe sih. Menurut yang gue tahu ada yang warna dagingnya gelap, ada yang putih. Dan yang dipakai di Australia sih ini, si garfish yang ini. Jadiin apa di Australia bro? Dulu aku makan di Saint Peter yang lagi hot banget sekarang itu, tahu nggak? Belum, nggak tahu. Saint Peter, jadi kayak dia restorannya full menunya tuh seafood. Jadi emang itu apa namanya kayak inspirasiku di sana sih. Gue pengen banget kerja di sana nggak kesampaian. Jadi mereka kayak cuma jual yang pertama kali jual ini ya di sana sih aku lihat dulu. Oh. Padahal ikan kalau di Lombok dari ikan asin biasanya. Oke. Tapi di sana. Oke, next. Ini ya shellfish biasa. Ikan pedang. Ini sih yang amberjack sama jobfish. Ini gila, ini fresh banget sih. Jadi kayak aku nunggu di pantai bener-bener ada nelayan besar, kapal besar datang. Ini baru turun ikan-ikannya. Yang sebelah kanan apa? Itu jobfish. Jobfish jarang banget bisa besar gini sih. Ini dagingnya enak juga. Kalau amberjack aku biasa ngambil buat sashimi sih, yang tengah. Okay. Kalau orang sini ngomongnya hamachi sih, kayak yang nyuplai restoran, padahal bukan hamachi, beda deh, kanpachi ini. Iya biasa kalau kanpachi keluar di menu cuma pipinya doang biasanya. Ini iya. Ikan sebelah. Flounder ya, ikan sebelah. Flounder ya. Kayaknya enak banget sih. Gue belum pernah lihat yang warnanya begini. Jadi ikan sebelah tuh ada dibagi 3 kan, ada namanya yang kalau Inggrisnya halibut, flounder sama sole. 3-3-nya ada sih di Lombok semua. Ini 20.000 gue beli. Oke. Gila. Nggak bau tanah nih? Nggak men. Enak banget ini. Ya lautnya bersih kayaknya di sana ya? Iya, lautnya masih bersih lah di sini. Belum banyak pakai cara kotor lah kayak pakai boom gitu belum ada. Ini flathead. Kalau yang di Australia pasti udah sering makan sih. Ini juga enak banget nih bro. Ini enak banget, dagingnya padat banget. Ini hidupnya kan sebenarnya hidupnya di muara apa ya? Antara laut sama sungai. Payau. Muara ya? Air payau. Payau. Ini hidup payau, awalnya agak takut sih makan punya sini, tapi man, it's very good juga. Lalu ini amberjack. Nah, ini aku pengen lihat tuh sih, kayak aku nggak pernah nyangka ikan di Indo ini bakalan fatty, karena ini kan kita lautnya tropis kan, makanya ikannya kita kualitasnya kadang nggak pernah kalah lah sama Australia atau Jepang yang punya subtropis yang lautnya dingin. Karena fatnya mereka lebih banyak. Tapi ternyata apparently ini aku dapetin mangrove jack, fatnya gila banyak banget. Iya. Bener-bener. Itu gumpalan fat doang itu yang difoto. Gue pikir tadi itu livernya. No, it's gumpalan fat. Only fat. Ini gila. Makannya apa aja, aku heran nih.
Terus lo apain tuh fatnya? Ini fatnya kemarin mau coba kayak bikin kind of lardo sih, tapi karena repot, ya udahlah, aku coba cincang-cincang, ngotongnya di sir, ya nggak jadi apa-apa sih, jadi fat doang hilang. Iya. Tak pikir bakalan SP aku kayak bisa bertahan gitu, tapi belum coba lah, aku pingin eksperimen lagi sih nextnya. Oke. Ini Spanish mackerel, tenggiri biasa, dagingnya luar biasa, Wow, bagus banget nih. gila, amazing. Wah, Ini barcode, jadi kerapu kertang ngomongnya kalau orang sini. rapu kentang. Kertang. Jadi kalau orang spot fishing sering banget ngincar ikan ini sih, soalnya kuat banget kan. Itu beratnya bisa sampai 80 kilo. Hmm, Ini aku dapat 10 kilo doang, jadi katanya masih kecil. enak banget nih kayaknya di tim nih. Dagingnya sangat firm. Hmm. Kemarin aku gara-gara besar, ribsnya tuh aku ambil. Jadi kayak bener-bener kayak ribs babi gitu teksturnya. Gila, Lalu gue coba. lo bakal jadi itu bro, Saint Peter. Ya, trying to sih. Bakal jadi Saint Tapi ya, Paddington. coba cut aneh sih emang. Enak sih ini dagingnya, tapi harus masaknya bener sih. Kalau nggak masaknya bener pasti keras banget ini. Iya. Terus terakhir, ini kemarin sih aku coba ini Kijimi juga waktu jadi aku sempat main ke namanya Talu Ekas di Lombok Selatan. Itu yang ngajakin aku, kebetulan aku kenal orangnya, dia running usaha namanya Ekas Adventure. Mereka sediain diving sama jual ikan hidup juga kan. Jadi aku sekalian lah beli, ada kerapu tikus, aku coba Ikijime. Nah itu Ikejime-nya pakai apa? Oke. Jadi Ray, coba jelasin dulu Ikejime ke listeners and viewers kita, bro. Oke, jadi Ikejime itu proses membunuh ikan secara cepat agar dia intinya tidak ingin menyiksa ikannya. Tapi tujuan utamanya sendiri itu kayak menambah umur agar ikannya nggak cepat rusak. Karena tujuan dari Ikejime itu diartikan sebagai brain spike, jadi kita kayak bunuh cepat. Jadi ikannya tuh matinya nggak tersiksa, langsung masuk ke state rigor mortis namanya. Jadi kayak dia firm up, jadi dagingnya biasa bengkok, lalu di bleeding, jadi bagian gillnya dipotong sama bagian di dekat insang, jadi itu bakalan keluarin darahnya. Nah karena darah itu yang membuat ikan tuh lebih bau, amis, iron itu semua dari darah, dan darahnya tuh dikeluarin semua. Lalu step terakhir tuh kita masukkan wire ke tulang sumsumnya ikan, itu kayak jadi lemasin nerve-nya mereka. Dan step berikutnya kita masukin ke es batu, itu kayak ngeluarin, jadi es batu tuh sama air itu ngeluarin darahnya semua dari ikannya. Jadi kayak bersihin ikannya dari dalam. Jadi waktu dipotong ikannya tuh kayak hampir bersih dari darah. Jadi kayak nggak ada kelihatan kayak bercak-bercak darah bleeding dari ikan waktu mati sih. Kira-kira begitu. Oke, guys. Jadi Ikejime ini basically cara untuk membunuh ikan yang benar, yang baik, supaya ikannya ini jauh lebih segar, ya kan? Umurnya bisa lebih lama. Jadi kayak kalau orang biasa kan nggak, lanjut aja bro. Mikir ikan ya cuma bisa 3 hari lah di kulkas. Nah seharusnya ikan bisa lebih dari itu sih. 14 hari pun bisa sebenarnya. Di kulkas tanpa di wrap, tanpa dimasukin freezer. Jadi kayak mishandling lah sebenarnya. Banyak misconception tentang handling ikan di sini itu. Begitu orang-orang lihat lu lakuin Ikejime, mereka udah tahu atau? Kebetulan yang bosnya di sana itu kakak kelasku dulu waktu SMP, dia kan ekspor ikan. Ya dia tahu proses Ikejime, ada tahu proses Ikejime, tapi nggak pernah dia lakuin sih, soalnya emang it's labor butuh. Labor intensive, ya kan? Kenapa? It's labor intensive, lu mau Ikejime? Iya, labor intensif banget sih, karena take time banget. Satu kapal nangkep berapa ton ikan seharinya, siapa yang mau Ikejime-in? Ada. Jadi yang bisa Ikejime cuma yang sustainable sih, yang land caught.
yang mancing. Jadi yang jaring nggak mungkin melakukan Ikejime sih. Tapi kalau mau ngejar kualitas, ya oke. Bro, thank you banget buat waktunya. Ini Oke, udah. gua nggak berasa, ini udah mau 40 menit, bentar lagi udah mau mati Zoom. Oke. Semoga kalian guys bisa sudah belajar and feel entertained and feel informed. Ini very informatif dan very interesting. Seafood di Indo sebenarnya nggak kalah dengan luar negeri berarti guys. Oh man, seafood kita ekspor malah. Kita tinggal gimana kita caranya untuk logistik aja dan cara penyimpanan yang benar. And please somebody figure that out soon. Maybe lu bro. I hope. Nanti if you are ever in Jakarta, nanti gue kenalin ke temen gue yang punya mau banget gue itu. Lu bisa ngomongin ikan sama dia 24 jam dah, terserah. Kayak belum beberapa hari lalu dia baru datang ke rumah gue, kayak nongkrong aja ngomongin ikan berjam-jam. Oke. Asik banget sih di sini, tempat di Lombok. Dan lu sekarang jual ikan kan katanya kan? Iya, sementara kayak buat rumahan sih. Jadi aku jual ikan fillet sama semi cook food. Jualan dong. Jadi aku punya Instagram namanya Empak Lokal, which is artinya itu ikan lokal dalam bahasa Lombok. Jadi aku di sana lebih pingin edukasi orang sih. Jadi kayak aku lebih kenalin ikan-ikan yang jarang orang makan. Jadi aku udah filetin mereka, jadi mereka udah lebih gampang untuk memprosesnya. Tapi tujuannya aku pingin bisa edukasi si orang-orang biar pingin nyobain ikan-ikan kita yang luar biasa. Jangan makan kerapu sama kakap doang. Sama kue. Iya, sama kue. Ikan kue. Oke, so guys, empah ya? Empak. Jadi empak lokal, nanti kita tulis empak lokal, nanti kita tulis di description. Jangan lupa follow Instagramnya Ryan juga. Apa bro Instagram lu? Rian Teja biasa. Rian Teja. Bisa DM dia juga, bisa DM gua di Rajanso. Jangan lupa like and subscribe videonya guys. Thank you very much for joining us. Podcast kita itu ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga YouTube. Bisa nonton kayak gini. So, thank you very much for watching and for listening to our episode. Thank you, Ryan, for your time. Thank you juga. And guys, thank you very much again. We'll see you next time. Stay safe, stay healthy. Bye.